kamu otodidak atau memang belajar? Otodidak. 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 Terus bisa kenapa pikiran untuk memilih kerajin kulit? Karena kenapa bertahan ya itu tadi, orang nggak akan berhenti butuh tas, butuh dompet, butuh sabu, butuh sarung tangan. Selama ada kebutuhan itu manusia ya kita pasti tetap ada pasarnya. Ya memang kadang ada yang belum pernah kita kerjain, jadi kita ngomong di awal kita butuh waktu yang lebih panjang buat ngulik kayak gitu. Ya kalau mereka mau nunggu ya kita pasti akan lakukan yang terbaik. Pengalaman orderan paling yang berkesan itu bikin apa dan di mana? Maksudnya kirim di mana? Orderan apa ya? Pesanannya Bu Risma. Oh. Edo Septian. Halo Mas. Apa kabar? Ini langsung bukan, lagi ini? bukan. Lagi apa ini? Lagi bikin handbag. Oh. Lagi bikin pesanan. Itu Kayak gini nanti jadi. Ya. Itu langsung potong-potong sendiri ya? Potong sendiri, Potong. ikut nukang. Iya mandor ya nukang. Ini Putusin aja Mas. putus Sekalian istirahat. Ay. Silakan. Wah itu butuh skill tinggi ya, potong-potong. Iya, karena sudah terbiasa, udah dari 2010 kan. Jadi udah lanyah lah kalau potong-potong udah biasa. Udah Gimana? nggak kagok ya. Enggak. Malah ya saya lebih nikmatin kalau bantu-bantu begitu. Saya lebih tahu prosesnya kayak gimana. Soalnya anak-anak juga butuh diarahin dan cara kerja yang seperti gimana kayak gitu. Itu kamu otodidak atau memang belajar? Otodidak. Otodidak. Terus bisa kenapa pikiran untuk memilih kerajin kulit? Karena dulu awalnya juga mikir setiap orang pasti butuh tas. Kebutuhan akan tas, dompet itu kan ada terus. Jadi ya saya pikir nggak akan ada habisnya. Kalau saya masuk ke situ, itu juga peluang yang oke. Kayak gitu. Kulit itu kan berhubungan kulit itu susah, susah banget ya. Itu untuk kita untuk membedakan mana yang kulit yang bagus atau kulit yang enggak itu gimana? Ada nggak? Menurut kamu? Kalau aku pribadi malah sejalannya waktu baru paham juga. Dulu awal-awal bedain kulit yang mahal, yang murah masih kesulitan. Tapi pada akhirnya kalau udah megang sendiri, ya mungkin ada kesempatan buat temen-temen megang tasnya sampai puluhan juta itu memang beda secara pegangan, terus agingnya setelah dipakai itu tampaknya kan beda. Jadi bukan karena itu merek terus harganya mahal. Ya enggak, ya memang ada proses di situ. Dari bahan udah beda. Kulit yang menengah sama kulit yang premium. Prosesnya pun beda. Kalau yang premium lebih banyak pakai nabati. Kalau yang menengah-menengah bawah kebanyakan pakai chemical. Pakai proses-proses kimia. Jadinya kelihatan lebih bagus karena itu tadi didempul terus dikasih cairan-cairan kimia yang bisa bikin permukaannya lebih kelihatan wah. Tapi kalau aging beda. Yang tadi saya bilang nabati itu kalau aging kelihatan matang banget. Seperti kayu lah. Kalau bisa paling gampangnya buat contoh. Itu nggak bisa ya kalau cuman kita lihat aja ya, kita harus pegang wujudnya ya, baru kita bisa. Harus punya ya Mas. Harus punya produknya. Baru kita bisa membedain, lihat ya kan, bisa ngomong oh ini. Iya benar. Baru tahu bedanya. Nah, untuk mana kulit itu apa? Yang bagus, yang menengah, atau yang wah ini nggak layak, itu gimana? Apa biasanya? Kalau saya pribadi lebih ke kebutuhan. Kalau memang pengen bikin tas yang wah, ya harus pakai kulit yang spesifik, misalnya pakai yang impor, pakai kulit-kulit dari Prancis, Itali,
dari penyaman pabriknya. Itu biasanya kulit apa ya? Kebanyakan domba, anak sapi, calf, terus sapi juga, bison, kayak gitu. Jadi ya kita udah percaya sama brand, maksudnya yang pabrik-pabrik dari luar itu, pabrik-pabrik penyamaan, hasilnya oke pasti. Rata-rata merek-merek yang premium, mereka sering pakai kulit apa? Kebanyakan calf. Kalau kita yang kita pakai itu anak sapi. Anak sapi. Jadi lentur, terus juga masih nggak terlalu berotot kan. Kalau untuk kebutuhan kita dompet, strap jam, kadang tas, itu oke, bagus. Ada nggak tertentu gitu? Kalau kan ya mungkin sandal itu kan harus lebih kuat ya kan, atau mungkin itu harus pakai kulit ini. Iya. Kalau bahan-bahannya, kalau untuk mungkin tas atau untuk kelembutan, berarti bahannya gitu. Benar, kayak gitu. Jadi kayak untuk alas kaki biasanya lebih tebal, ya sapi yang lebih dewasa. Jadi udah spesifik kita beli kulit yang lembaran besar, itu otomatis sapi dewasa kan. Terus ketebalannya berapa, kelenturannya seperti apa. Untuk sandal, untuk sepatu lebih cocok. Untuk sapu juga hampir-hampir mirip, belting kayak gitu. Nah, kalau kualitas dari dalam negeri sendiri gimana? Kalau yang di sini sebetulnya bagus-bagus. Cuman ya itu nggak tahu kenapa kok banyak pabrik yang tutup. Terus kalau yang dari bahan-bahan mentah sendiri banyak kan malah diekspor. Diekspor keluar, kitanya nggak kebagian. Sebenarnya nggak kalah ya Mas? Nggak, kalau secara kualitas sapi Jawa aja orang luar udah bisa approve, ini bagus kualitasnya. Malah itu lebih prioritas untuk dijual keluar daripada yang untuk domestik. Terus sampai keluar negeri gitu kirim-kirim? Kita? Iya. Iya. Yang sampai jauh gimana? Paling jauh? Ya kayak Argentina, Amerika, Iya? kalau benua-benua semua udah pernah lah. Afrika, terus kalau Asia, paling Timur Tengah lah yang sering. Kalau Asia ya Timur Tengah. Kita nggak bisa kalau ekspor ke Cina mereka udah punya. Kayak Saudi sering. Kalau Asia kebanyakan yang Timur Tengah. Apa ya? Itu perusahaan atau? Oh nggak, retail. Mereka beli dompet, beli tas, pesen tas kayak gitu. Terus Malaysia ada. Mas, kamu udah berapa tahun? 2011. Gimana kamu bisa tahu, ini Venet bisa sampai ke sana, ini gimana kamu? Kalau ngomongin kayak gitu paling ya percaya aja, dijalanin aja. Tapi kalau yang basicnya kenapa bertahan ya itu tadi, orang nggak akan berhenti butuh tas, butuh dompet, butuh sabu, butuh sarung tangan. Selama ada kebutuhan itu manusia, ya kita pasti tetap ada pasarnya. Tapi awalnya kamu tahu nggak Mas kalau akhirnya bisa ke luar negeri kirim-kirim ke sana? Dari awal malah awal itu karena marketplace nggak terlalu banyak orang ngulik, dan kebetulan aku bisa nemuin duluan kayak beberapa marketplace yang bantu untuk listing barang keluar negeri, jual keluar, ya itu yang bikin rame kirim keluar negerinya. Malah dulu marketnya lebih banyak kirim keluar. Tapi karena semakin banyak marketplace yang dari luar negeri ya, terus saingannya kan juga barang-barang yang lebih murah-murah, ya sekarang domestik. Nah, untuk luar negeri yang sampai sekarang masih tetap ambil
Mana Mas? Kayak paling sering di Amerika, US, kirim ke US. Itu retail itu tadi. Iya, ya orang pesen sabu, cuman pesen dompet kayak gitu. Tanggapan dari mereka apa kan Mas? Oh, gimana? Karena nyari, ya itu tadi, karena kita lebih fleksibel secara desain. Kalau barang-barang yang pesanan itu Oh, desain dari sini, bukan desain dari sana. kita nyediain, kita bikin seperti ikat pinggang gitu, tapi khusus untuk yang model vintage, untuk pasar wanita. Ya orang nyari itu di website temunya kita, nggak ada yang bikin maksudnya yang bikin sedikit. Jadi ya kita mainnya di situ, barang-barang yang memang benar-benar dibutuhin orang walaupun pasarnya kecil. Tapi kalau ini kan worldwide ngomongnya, Iya. udah orang nyari di Google aja susah ya, rezekinya ke kita. Mau nggak mau ya orang pesennya kita, karena kita yang paling atas. Kalau di Google search nemunya kita, kayak gitu. Terus yang lain-lain kayak strapjan, dompet, yaitu yang produk-produk mengikutinya. Pasarnya permintaannya lebih banyak kemana Mas? Ke wanita atau cowok? Kalau yang tadi itu yang aku bilang dress belt itu ya untuk wanita, untuk memang style-style yang vintage. Dan ya orang susah nyari belt yang seperti itu, susah ditemunya ke Fern ini. Pernah ada pengalaman, wah kamu nggak sanggup, maksudnya wah dia ini nggak bisa ya Untuk apa ini Mas? untuk bikin ini. Kita masih ngulik. Ya kadang memang ada gagalnya, ada trial lagi, terus gagal lagi. Ya kita tapi tetap ngupdate itu kan ke customer, ya sampai benar-benar menuin si permintaan customer tadi. Ya tas biliar, plastik biliar, Pasti. itu kelihatannya sepele tapi ya, konstruksinya susah. Terus tas golf itu kan juga nggak gampang. Ya tetap diterima aja, Oh, iya. diterima. Terus ya memang kadang ada yang belum pernah kita kerjain, jadi kita ngomong di awal kita butuh waktu yang lebih panjang buat ngulik kayak gitu. Ya kalau mereka mau nunggu ya kita pasti akan lakukan yang terbaik. Biasanya paling lama berapa sih? Ada satu hitungan bulan atau minggu? Tapi ya semua sekarang rata karena harus ngikutin antrian. Kalau di awal kita bilang kita ini terbatas secara waktu, kita punya antrian, kalau mau nunggu 5 minggu, 6 minggu. Jadi udah dikasih tahu. Ya. Mereka pasti menerima ya Mas? Ya kebanyakan mereka mau nunggu. Makanya kita usahain yang semaksimal mungkin untuk develop produk-produknya tadi. Ada nggak Mas Du yang mungkin ada customer dari luar yang waduh ribet banget ya, nemuin nggak? Untungnya kalau orang luar malah, ya mungkin karena produknya udah spesifik ya. Yang kita kuasain kan produk-produknya yang tadi saya sebutin, jadi juga nggak ada masalah. Kalaupun ada yang mau tanya, mau bikinin itu ya bakal kita jabanin, bakal kita ladenin. Kalau dalam negeri Mas Du, ada nggak? Yang ruwet? Pesanan enggak. Menerima pesanan dari dalam negeri. Mungkin itu ada corporate atau Sering. Maksudnya rezeki kita kebanyakan kayak gitu. Maksudnya kalau kita ngandarin retail ya susah hidup. yang di dalam negeri. Iya. Ya kita lebih banyak bisa bertahan karena banyak orderan yang corporate, terus merchandise, Ya. terus BUMN. Ya kayak gitu-gitu. Makanya kita bisa survive. Wah, yang paling pernah nggak pengalaman yang selama ini lah menurut Fern ya, pengalaman orderan paling yang berkesan itu bikin apa dan di mana? Maksudnya kirim di mana? Orderan apa ya? Pesanannya Bu Risma. Oh, Pesanan Bu Risma apa itu? itu
iya sepele sih, cuman bikin tas selempang gitu. Tapi itu dimix sama kain tenun. Jadi Pas satu bikinin Bu Risma gitu? Enggak. Ada ratusan. Oh. Jadi kita dikasih banyak kain tenun, disuruh ngolah jadi tas. Ya karena berkesannya itu tadi kain tenunnya itu, kain tenun dari NTT, terus ya secara value kain tenun kan juga bukan barang yang murahan kan. Ya, jadi yo berkesan. Kalau menurut saya itu yang berkesan. Lebih ke walaupun cuma tasnya biasa cuman ada kain tenun di situ, terus value-nya kita ngerjainnya harus hati-hati. Beda ya, walaupun ini mass product, walaupun jumlahnya banyak tapi tetap dari berkesannya udah hati-hati. Terus untuk project plan ke depannya di 2025 ini apa rencana Mas? Kalau 2025 berarti jangka pendek ya, di saat yang lain masih sambat banyak yang gulung tikar atau apa, kita lebih banyak nih approach ke customer yang udah ada. Jadi nggak terlalu banyak perencanaan yang wah terlalu jauh visioner, nggak ada. Yang penting kamu jalanin dulu. Ya karena yang lain aja mau cari makan susah Mas. Kita yang bisa punya keberlanjutan kayak gini disyukurin aja. Mas, oke terima kasih ya Mas Siap. Indrio. Aku lanjut Mas ya. Iya lanjut. Oke. Halo, aku Edo dari Friend Indonesia. Ikutin terus Para TV. Para terus parah gitu.